Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru di semester pertama ini, yaitu mengenai matriks gitu. Jadi, matriks ini menjadi bab kedua yang akan kita bahas di semester ini. Nah, langsung saja di sini yang pertama ada sejarah matriks. Nah, jadi orang yang pertama kali menemukan rumus matriks itu adalah Arthur Kelly. Beliau itu merupakan seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris gitu. Nah, jadi beliaulah yang pertama kali mengenalkan atau menemukan rumus matriks. Untuk selebihnya kalian bisa baca sendiri ya. Nah, langsung saja selanjutnya. Nah, di sini ada materi-materi yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama, tentunya di sini ada pengertian matriks. Yang kedua ada jenis-jenis matriks. Yang ketiga ada transpos suatu matriks. Yang keempat ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kelima ada perkalian skalar dengan matriks, nanti tambahan perkalian matriks dengan matriks, dan yang terakhir determinan dan inverse dari matriks gitu ya. Selanjutnya, nah kita langsung saja, berarti yang akan kita bahas sekarang yang pertama adalah pengertian matriks. Nah, sebelum kita belajar atau membahas mengenai pengertian matriks, Ibu akan memberikan salah satu konsep, di mana konsep atau contoh ini akan mengarah ke pengertian atau bentuk umum dari matriks gitu. Langsung saja. Nah, di sini. Tapi sebelumnya tujuan dari kalian mempelajari matriks itu salah satunya adalah ini. Setelah menyaksikan tayangan ini atau setelah kita belajar mengenai matriks, Ibu harapkan kalian bisa menentukan penyelesaian suatu persamaan matriks dengan menggunakan sifat dan operasi matriks gitu ya. Jadi nanti yang berhubungan dengan soal matriks gitu, yang menjadi tujuan utamanya itu adalah ini, operasi matriksnya gitu ya. Selanjutnya, nah ini dia contohnya. Nah, di sini Ibu punya sebuah tabel, di mana tabel di sini memuat absensi siswa kelas 10 bulan September 2013 gitu. Nah, di sini yang namanya tabel itu tidak asing dengan yang disebut dengan baris dan juga kolom gitu kan ya. Yang tabel itu ada yang disebut dengan baris dan juga kolom. Nah, baris itu ini yang vertikal, yang horizontal. Nah, ini disebut baris. Ini baris. Nah, yang vertikal ini disebut dengan kolom gitu. Nah, ini nama siswa, terus sakit, izin, alfa, ini disebut judul dari kolom gitu. Judul dari kolom. Kenapa judul dari kolom? Karena ini mewakili angka yang ada pada kolom-kolom tersebut gitu. Nah, di sini untuk Anis, Cika, dan Santi ini disebut dengan judul baris gitu. Nah, selanjutnya, nah kan ini adalah sebuah tabel ya. Ingat, tabel itu tidak asing dengan kata baris dan juga kolom. Jadi semua data yang ada pada tabel tersebut disusun menggunakan baris dan juga kolom. Jadi rapih gitu kan yang namanya tabel mah. Selanjutnya, nah sekarang apa yang terjadi kalau misalkan judul baris dan judul kolom itu kita hilangkan gitu. Kita hilangkan. Artinya kalau dihilangkan, nah ini judul kolom dan judul barisnya itu dihilangkan, artinya dihapus. Mana yang tersisa gitu? Apa saja yang tersisa? Selanjutnya. Nah, ini dia yang tersisa. Maka yang tersisa di sini adalah terbentuk susunan bilangan yang ada pada kolom tadi gitu. Kan tadi di sini harusnya ada judul baris dan ada judul kolom gitu. Nah, sekarang kalau jika dihapus si judul baris dan judul kolomnya, maka yang tersisa adalah susunan dari angka-angka tetap membentuk suatu baris dan membentuk suatu kolom gitu. Karena ini tadi asal mulanya tabel gitu ya. Nah,
Nah, ini kalau kita lihat angka-angka ini itu disebut dengan matriks atau bentuk umum dari matriks. Nah, kalau kita lihat jadi apa sih pengertian matriks ini? Nah, slide selanjutnya. Nah, jadi yang disebut dengan matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil atau siku. Nah, jadi bisa dengan kurung kecil seperti ini ataupun dengan kurung ini. Nah, gitu. Nah, maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, kan tadi si judul baris dan judul kolomnya itu telah dihapus, maka yang tersisa adalah data angka yang tersusun membentuk baris dan membentuk kolom gitu. Nah, pada matriks, garis-garis pada tabel itu dihapus dan digantikan dengan tanda kurung gitu. Seperti ini. Tanda kurungnya itu bisa tanda kurung gini. Nah, gini atau seperti ini. Nah, itu. Jadi ini adalah bentuk umum dari matriks. Ada beberapa angka, ada barisnya, ada kolomnya, tersusun rapi, hanya saja dibatasi dengan tanda kurung gitu. Itu adalah bentuk umum dari matriks. Paham ya? Itu adalah matriks. Selanjutnya. Nah, di sini ada elemen-elemen pada matriks atau ada notasi-notasi pada matriks. Yang pertama, di sini ada elemen matriks nih, elemen matriks AIJ. Artinya kalau misalkan elemen matriks itu adalah posisi suatu angka pada matriks tersebut. Misalkan di sini A11 artinya adalah angka yang ada pada baris 1 dan ada pada kolom 1 gitu. I itu untuk menyebutkan baris, J itu untuk menyebutkan kolom. A11 yang ini berarti artinya angka tersebut ada di baris 1 dan di kolom 1. Untuk A12 berarti angka tersebut ada di baris 1 dan kolom kedua. Gitu ya. Ada di baris 1 dan kolom kedua. Ingat, baris itu yang horizontal, kolom itu yang vertikal. Ini contoh lagi, A23 berarti angka tersebut ada di baris kedua dan di kolom ketiga. Gitunya, ada di baris kedua dan di kolom ketiga. Yang pertama kali disebutkan itu adalah baris lalu kolom. Nah, kita masuk lagi ke contoh yang tadi, yang ini. Nah, ini misalkan, untuk penamaan suatu matriks itu biasanya dinamakan dengan huruf besar. Misalkan ini Ibu punya suatu matriks yang ini itu misalkan matriks B. Nah, yang ini itu adalah matriks B gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ditanyakan pada matriks B tersebut elemen-elemennya, kan tadi mah A. Kalau misalkan matriksnya A, berarti elemennya itu A kecil. Kalau misalkan matriksnya itu B, berarti elemennya itu adalah B kecil, gitunya. B kecil. Nah, sekarang Ibu misalkan mau cari angka yang ada di B33, artinya angka yang ada di baris ketiga dan di kolom ketiga. Ini baris ya, 1, 2, 3. Berarti kolomnya 1, 2, 3. Nah, berarti angkanya ini 1 gitu. Berarti angka 1 itu adalah elemen pada baris ketiga dan kolom ketiga. Sekarang kalau misalkan angka 5, ini angka 5. Angka 5 ini elemen pada baris keberapa dan kolom keberapa? Kita lihat. Pada barisnya yang pertama ada baris keberapa? 1, 2, 3. Berarti B3. Sekarang kolomnya 1. Nah, berarti ada di kolom pertama. Ini kolom pertama. Ingat, kolom pertama artinya B31. Gitu ya. Jadi untuk menyebutkan elemen yang pertama kali disebutkan itu adalah baris lalu
kolom ya. Penamaan suatu matriks itu biasanya dengan huruf besar. Untuk elemen ditulisnya dengan huruf kecil itu. Paham ya sampai sini? Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan ukuran matriks. Ukuran matriks itu biasanya disebut dengan ordo. Ordo dari suatu matriks. Ordo itu adalah ukuran matriks tersebut, di mana ordo itu rumusnya adalah M kali N. M itu adalah jumlah baris, jumlah ini ya, jumlah baris, dan N itu adalah jumlah kolom. Ingat, jumlah baris dikali jumlah kolom itu adalah ordo. Kita lihat lagi contoh matriks yang tadi. Nah, misalkan di sini Ibu akan mencari ordo ke sini ya, di atas ya. Di sini. Ordo dari matriks B. Ordo dari matriks B. Ordo dari matriks B. Nih, kita lihat tadi ordo itu rumusnya adalah M kali N. M itu adalah jumlah baris, N itu adalah jumlah kolom. Berarti di sini jumlah barisnya ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, biasanya ditulis di bawah kecil. Terus jumlah kolomnya ada 1, 2, 3. Ada 3 juga. Berarti nah, ordo dari matriks B itu adalah 3 kali 3. Udah gitu aja gitu. Jadi hanya disebutkan 3 kali 3. Jadi ukuran dari matriks B tersebut adalah 3 kali 3. 3 untuk baris, jumlah baris, 3 untuk jumlah kolom gitu. Nah, selanjutnya itu paham ya? Selanjutnya nih ada contoh lagi. Kalau misalkan kalian belum mengerti. Misalkan di sini Ibu punya matriks A. Nah, iya matriks A ini. Kita tanda kurung pakai warna biru. Nih. Kita lihat baris, ingat baris itu yang horizontal. Baris yang horizontal. Nah, ini berarti ada 2 baris. Kolom itu yang vertikal, ada 3 kolom. 1, 2, 3 ya. Nah, berarti untuk menyebutkan ordo dari matriks A itu adalah jumlah baris dikali jumlah kolom. Barisnya 2, kolomnya 3. Berarti ordo dari matriks A adalah 2 kali 3. Nah, untuk menyebutkan elemennya berarti misalkan Ibu nih ada angka 4 yang dikotakan. Angka 4 itu elemen dari matriks A pada baris keberapa dan kolom keberapa. Kita lihat ini ada pada baris kedua. Nah, kan ada pada baris kedua angka 4 ini, terus ada pada kolom pertama. Artinya A 2 1 gitunya, ada pada baris kedua dan ada pada kolom pertama atau kolom ke-1. Sekarang angka 3. Nih. Angka 3. Di sini ada pada baris keberapa? Baris pertama. Berarti A1. A1. Terus ada pada kolom ke-3. Berarti A1 3 gitu. Bisa ya? Nah, itu. Untuk selanjutnya, Ibu rasa kalian kalau tidak paham bisa langsung tanyakan nanti ke Ibu di chat. Ada jenis-jenis matriks. Ada 5 jenis matriks. Di sini yang pertama ada yang disebut dengan matriks persegi. Nah, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Artinya, jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks tersebut adalah sama. Gitu. Ya, sama. Contohnya yang ini, yang matriks A, ada berapa baris? 1, 2, 3. Ada berapa kolom? 1, 2, 3. Nah, berarti ada ordonya itu adalah 3 kali 3 gitunya. Jadi matriks persegi mah, kan yang namanya persegi mah semua sisinya itu sama panjang. Artinya pas suatu matriks dikatakan matriks persegi ketika angka-angka yang ada pada matriks tersebut membentuk sebuah persegi gitu. Ordonya harus sama gitu. Nah, misalkan matriks yang berordo 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4, 5 kali 5 itu pasti akan membentuk matriks persegi gitu ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan diagonal.
Ya, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal. Nah, yang pertama yang ini, lihat. Yang ini. Nah, ini disebut dengan diagonal utama. Nah, yang ini, yang kebalikannya, ini disebut dengan diagonal samping gitu. Kan pada persegi ya. Ini misalkan Ibu punya persegi seperti ini. Berarti ini itu persegi banyak. Nah, ini disebut dengan diagonal utama gitu. Ini disebut dengan diagonal samping gitu ya. Nah, selanjutnya itu persegi ya, matrik persegi. Jadi intinya matrik persegi mah ordonya sama gitu. Jumlah baris sama jumlah kolomnya sama. Selanjutnya di sini matrik baris. Kalau matrik baris di sini sangat mudah sekali ya. Jadi arti dari matrik baris itu adalah matrik yang hanya punya satu baris, Ingat, baris T yang horizontal. Misalkan contoh ini 1, 2, 5, 4. Nah, ini lihat. Misalkan di sini matriksnya adalah matriks D. Punya Ibu matriks D. Kita lihat, ini ada punya berapa baris dia? Punya satu baris kan? Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang namanya matriks baris mah hanya punya satu baris, tapi kolom nama bebas. Mau kolomnya 2, 3, 4, 5 bebas gitu. Intinya matrik baris mah hanya punya satu baris, dan baris itu ingat yang horizontal. Nah, nu kieu itu baris gitunya. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga matriks kolom. Kalau matriks kolom berarti matriks yang hanya memiliki satu kolom. Kolomnya yang vertikal ke bawah. Misalkan 0, 4, 8. Nah, ini adalah contoh dari matriks kolom karena mempunyai satu kolom gitu. Tapi barisnya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 baris. Hanya saja punya satu kolom. Nah, berarti itu disebut dengan matriks kolom. Gitu. Bisa ya? Yang keempat, di sini ada yang disebut dengan matriks segitiga. Matriks segitiga itu adalah matriks yang terbentuk dari matriks persegi gitu. Hanya saja angka pada diagonal utamanya, angka di atas atau di bawah diagonal utamanya itu adalah angka 0, tapi selebihnya adalah angka-angka biasa. Contoh di sini yang orange nih, yang ada di awan orange, matrik A. Lihat kan, ini tadi yang disebut dengan diagonal utama itu ini ya, 4, 1, 2, 4. Nah, itu adalah diagonal utama. Jika misalkan angka-angka di bawah diagonal utama adalah angka 0 semua, terus yang di atasnya adalah angka biasa, bukan angka 0, nah maka ini disebut dengan matriks segitiga atas. Kenapa? Karena angka yang membentuk segitiganya ada di atas gitu. Ya, di atas diagonal utama. Terus yang ini, yang bawah, yang keduanya kan ini diagonal utama. Nah, angka di atas diagonal utamanya adalah 0 semua, berarti ini disebut dengan matriks segitiga bawah. Kenapa? Karena angka yang membentuk segitiganya ada di bawah gitu. Yang lainnya adalah 0 gitu. Gitu ya. Yang terakhir di sini ada matriks simetris atau matriks persegi panjangnya. Jadi yang disebut dengan matriks simetris itu matriks persegi panjang. Kalau persegi panjang mah kan intinya sisinya itu tidak sama panjang gitu kan ya. Ada salah satu sisi yang lebih panjang dan ada salah satu sisi yang lebih pendek. Nah, contohnya berarti matriks yang berordo 2 kali 3 seperti ini. 3 kali 2. Nah, contoh sebentar. Contohnya adalah matrik A ini. Matrik A itu barisnya ada 2, kan ya? Kolomnya ada 3, berarti ini matriks persegi panjang gitu. Berarti ordonya 2 kali 3. Gitu. Bisa ya? Ada 5 ya. Jadinya yang pertama tadi ada matriks persegi, yang kedua ada matriks baris, yang ketiga matriks kolom, yang keempat matriks segitiga, dan yang terakhir ada matriks persegi panjang. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan
Transpos suatu matrik. Transpos. Apa sih yang disebut dengan transpos? Nah, kita bahas di sini. Transpos dari matrik A. Ingat ya, matrik A berordo M kali N. Tadi kan M itu jumlah baris dikali jumlah kolom. Adalah sebuah matriks A transpos atau transpos dari matriks A. Untuk lambang transpos biasanya nama matrik tersebut ketika ditransposkan, notasinya di sini ada tanda petik atau ada tanda pangkat T. Itu artinya matrik tersebut ditransposkan atau transpos dari matrik tersebut. Nah, berordo N kali M dibalik. Jadi gitu ya, yang disebut dengan transpos adalah mengubah yang asalnya baris menjadi kolom dan yang asalnya kolom menjadi baris gitu. Nah, cara penyusunnya seperti ini. Baris pertama pada matrik A ditulis menjadi kolom pertama, tuh kan? Dari asalnya baris menjadi kolom. Nah, ini itu berlaku seterusnya, gitu, sesuai dengan jumlah baris yang ada pada matriks tersebut. Contoh di sini ada matrik R, di mana matrik R di sini ada ordonya 3 kali 3 ya. 3 baris dan 3 kolom. 3 baris dan 3 kolom. Kita akan mencari, misalkan di sini adalah transpos dari matrik R. Nah, ingat tadi yang disebut dengan transpos itu adalah mengubah yang asalnya baris menjadi kolom. Kita lihat pada matrik R baris pertamanya itu adalah ini kan, 2, 6, 4 gitu. Ketika ditransposkan, kita ubah angka yang menjadi baris pertama menjadi kolom pertama. Tuh kan, baris, lihat ke sini ke bawah, lihat. Nah, jadi kolom 2, 6, 4. Tuh kan, dari asalnya baris menjadi kolom gitu. Sekarang baris kedua, negatif 3, 2, dan 7. Nah, berarti dari asalnya baris kedua menjadi kolom kedua, ke bawah ditulisnya negatif 3, 2, dan 7. Yang terakhir baris ketiga 1 negatif 5 3 menjadi menjadi kolom ketiga 1 negatif 5 dan 3. Bisa ya? Mudah. Ingat ya, yang namanya transpos matrik itu adalah mengubah baris diubahna baris menjadi kolom. Gitu ya. Baris menjadi kolom. Gitu. Bisa ya? Paham ya? Selanjutnya, sekarang kita masuk ke operasi hitung matriks, di mana operasi hitung matriks di sini ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, atau penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Di sini yang pertama yang akan kita bahas itu adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, tapi sebelumnya kan berarti kalau operasi berarti ada 2 matriks yang dioperasikan gitu kan ya. Ada 2 matriks yang dioperasikan. Di sini syarat penjumlahan dan pengurangan dari matriks itu adalah ketika 2 matriks tersebut yang akan dijumlahkan dan dikurangkan ordonya itu adalah sama. Misalkan di sini Ibu punya matrik A yang akan dijumlahkan atau dikurangkan dengan matrik B. Ketika matrik A ordonya adalah 3 kali 3 dan matrik B ordonya 3 kali 3, maka ini bisa dijumlahkan. Tapi kalau misalkan di sini matrik A ordonya 2 kali 3 dan matriks B 3 kali 3, nah ini tidak bisa dijumlahkan gitu ya. Jadi syaratnya adalah ordo dari kedua matrik tersebut sama. Jadi ukuran dari matrik tersebut sama gitu. Nah, yang kedua, caranya atau hasil dari penjumlahan atau pengurangan kedua matrik itu adalah caranya kalian jumlahkan elemen yang setempatnya pada masing-masing matrik tersebut. Contoh, ketika akan menjumlahkan, misalkan A11 itu dijumlahkan nanti dengan B11. Artinya angka yang ada pada matrik pertama atau matrik A ada di baris 1 dan kolom 1 dijumlahkan dengan angka yang ada pada matrik B di baris 1 dan di kolom 1. Supaya lebih paham, kita lihat contohnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Contoh, misalkan di sini Ibu punya suatu matriks A, warna biru.
matriks A dan matriks B. Kita lihat ordonya. Ordo berarti jumlah baris dikali jumlah kolom. Jumlah barisnya 2, kolomnya 3. Oh, berarti A itu ordonya 2 kali 3. B juga sama, ada 2 baris dan 3 kolom. Artinya ini matriks A dan B itu bisa dijumlahkan. Dan ya, bisa dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya seperti apa? Kita jumlahkan elemen yang setempatnya. Berarti 1, ini angka 1 dijumlahkan dengan negatif 2 gitu. 2 dijumlahkan dengan 5. Negatif 3 dijumlahkan dengan negatif 1. Contoh, 1 ditambah negatif 2, ini hasilnya negatif 1. 2 ditambah 5, 7. Negatif 3 ditambah negatif 1, negatif 4. Yang bawah, 3 ditambah negatif 3, habis ya, berarti kosong. 4 ditambah 0 berarti 4. 7 ditambah 9 berarti 16. Gitu ya. Mudah ya. Ini berlaku juga untuk pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan sama seperti itu caranya. Ingat syaratnya, kedua matriks tersebut ordonya harus sama. Selanjutnya, nah sekarang di sini masuk ke perkalian matriks dengan skalar. Nah, jadi yang disebut dengan skalar itu adalah suatu bilangan bulat tidak berbentuk matriks. Jadi bilangan biasa yang tidak berbentuk matriks dikalikan dengan matriks. Bilangan dikalikan dengan matriks. Nah, gitu. Contohnya seperti apa nih? Misalkan seperti ini. Ibu mempunyai matriks A. Di sini di mana matriks A itu memuat bilangan 1, 2, negatif 3 untuk baris yang pertama, 3, 4, 1/5 untuk baris kedua. Nah, tentukan elemen-elemen matriks 5A. Nah, di sini 5 ini, angka 5 ini ya. Angka 5 ini adalah skalarnya gitu, dikalikan dengan matriks A. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, kalian kalikan setiap elemen yang ada pada matriks A dengan angka 5 gitu. Contoh, nih, 5 kali 1 hasilnya adalah 5. 5 kali 2 10. 5 dikali negatif 3 negatif 15. 5 kali 3 15. 5 kali 4 20. 5 dikali 1/5, 5 dikali 1/5, bisa kan ya? Artinya 5 kali 1 5 kali kenala, 5 kali 1 5/5, 5 bagi 5 1. Nah, gitu. Jadi gitu ya, kalau skalar dengan skalar artinya kalian skalar dengan matriks artinya kalian kalikan setiap elemen yang ada pada matriks tersebut dengan bilangan skalarnya gitu. Kalau angka skalarnya gitu. Nah, untuk kali ini Ibu bahas sampai sini dulu ya, sampai penjumlahan dan pengurangan serta perkalian matriks dengan skalar. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan. Nah, setelah menonton atau menyaksikan video ini, Ibu akan upload suatu tugas di mana tugas tersebut berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian skala dengan matriks. Lalu kalian isi ya latihan soalnya. Ingat, kalau ada yang ditanyakan silahkan, jangan malu untuk bertanya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan masih susah, coba kalian tonton videonya terus gitu, diulang-ulang. Oke. Assalamualaikum.